Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita pada hari ini dapat bertemu kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Masih dalam suasana Idul Fitri, Ustadz ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ustadz mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan yang Ustadz lakukan selama pembelajaran kita daring ini. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran mengulas mengenai pelajaran bab kelima, marilah kita tadahkan tangannya terlebih dahulu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh solehah serta terhindar dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita masuki pembelajaran Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, Al-Ustadzu. Bab kelima yaitu mengenai ustaz. Pada kali ini kita sudah memasuki bagian qawaid. Qawaid itu artinya kaidah atau rumus. Jadi di sini adalah bagian paling penting daripada bab yang kita pelajari. Pada qawaid kali ini kita akan mempelajari mengenai dhamir munfasil. Qawaid artinya kaidah atau rumus. Dhamir artinya kata ganti orang. Kata ganti orang. Dhamir artinya kata ganti orang. Munfasil yang terpisah dari kata atau tidak bersambung. Munfasil itu tidak bersambung. Artinya dhamir munfasil kata ganti orang yang tidak bersambung, tidak mengikuti kalimat sebelumnya. Artinya dia kalimat yang berdiri sendiri. Nah, apa itu dhamir munfasil? Dhamir munfasil yang kita pelajari ada 4 dhamir munfasil. Yang pertama ada ana. Ana, ini ana artinya saya. Ana artinya saya. Kemudian nahnu. Nahnu artinya kami atau kita. Nahnu artinya kami atau kita. Ana artinya saya, nahnu ini kami atau kita. Oke. Kemudian ada lagi dhamir munfasilnya anta. Anta. Anta artinya kamu, satu orang laki. Kamu tapi untuk menunjuk laki. Kalau kamu untuk menunjuk perempuan bukan anta. Oke. Anta menunjuk kamu untuk laki-laki. Kemudian yang terakhir ada yaitu huwa. Huwa artinya dia. Dia menunjuk kepada laki-laki. Nah, dia artinya dia tapi menunjuk untuk laki-laki. Ustaz ulangi, dhamir artinya kata ganti orang, munfasil artinya berdiri sendiri atau terpisah dari kalimat sebelumnya. Jadi dhamir itu kata ganti orang. Kata ganti orang itu apa sih? Saya, kamu, dia, kita, kami, itu namanya kata ganti orang. Saya dalam bahasa Arab
ana. Kami atau kita dalam bahasa Arab nahnu. Kamu, tapi untuk laki-laki dalam bahasa Arab anta. Kalau dia laki-laki dalam bahasa Arab huwa. Jadi kata ganti orang itu atau domir itu artinya kata ganti orang, yaitu bisa saya, kamu, dia, kita, kami. Nah, itu namanya kata ganti. Kita masuk yang pertama yaitu ana. Ana artinya saya. Ana Ahmad. Saya Ahmad. Ana Ustaz. Saya Ustaz. Ana Haris. Saya Haris. Ini bisa menunjukkan nama ataupun pekerjaan. Ahmad itu nama apa bukan? Nah, nama ana Ahmad. Saya Ahmad. Ahmad itu nama seseorang. Ustadzun, ana ustadzun, saya ustadz. Ustadz itu pekerjaan apa bukan? Pekerjaan. Ana Haris. Haris itu bisa nama, bisa juga pekerjaan. Pekerjaannya yaitu penjaga atau bisa dikatakan misalnya satpam. Haris namanya. Ana Haris. Saya satpam. Oke, kita lanjutkan nahnu. Nahnu dalam bahasa Arab artinya kami atau kita. Nahnu Umar wa Utsman wa Ali. Kami ini, nah nih kami nih berkumpul nih, namanya Utsman, namanya Umar, Utsman dan Ali. Dia memperkenalkan temannya. Kami ini, kata si dia yang berbicara, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian nahnu asatiru. Nahnu asatiru. Kami ini para ustaz. Nah, asatiru itu artinya para ustaz, jamak atau kalimat kalimat jamak daripada ustaz, asatiru. Kemudian nahnu tujar. Kami ini para pedagang. Jadi kalau nahnu ini menyebutkan orang banyak, enggak satu orang aja. Nahnu itu kan artinya kami atau kita, berarti menunjukkan orang banyak atau berkumpul. Anak ini satu orang aja, saya ini sendiri. Oke, anta. Selanjutnya anta artinya kamunya kamu laki-laki. Anta Ahmad, kamu Ahmad. Anta ustaz, kamu ustaz. Anta tilmil, kamu murid. Baik, itu namanya anta. Anta menunjuk kepada satu orang laki-laki. Kamu, nah lawan bicara. Anta, kamu laki-laki. Kamu laki-laki bernama Ahmad. Kamu laki-laki yaitu seorang ustaz. Kamu laki-laki yaitu seorang murid, tilmil. Oke. Kemudian huwa artinya dia, menunjuk kepada orang ketiga, orang yang kita bicarakan. Huwa, dia laki-laki. Yusuf, namanya Yusuf. Huwa Yusuf, dia Yusuf. Huwa muhandisun, dia laki-laki itu seorang arsitek. Yang terakhir huwa muwazzafun, dia laki-laki itu, muwazzafun itu artinya pegawai. Jadi dia itu huwa itu menunjukkan orang ketiga tapi seorang laki-laki. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, kelewatan. Nah, kemudian ada untuk perempuan. Kita masuk ke perempuan. Ana, domir munfasil. Ana, nahnu. Ana apa tadi artinya? Saya. Nahnu, kami atau kita. Kalau di sini menunjuk kepada perempuan satu orang menggunakan anti. Anti itu apa? Artinya kamu satu orang perempuan. Anti kamu kamu perempuan. Anti itu kamu perempuan. Kemudian selanjutnya hiya itu artinya dia perempuan. Ana Aisyatu, saya Aisyah. Ana tilmizatun, saya seorang siswi. Ana muhandisatun, saya seorang arsitek perempuan.
Jadi ana bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan, menunjuk kepada diri pribadi sendiri. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Kalau misalnya pembicaranya perempuan, maka dia menggunakan ana tetap. Ana Aisyatu, saya Aisyah. Ana tilmidah, saya seorang siswi. Ana muhandisatun, seorang arsitek. Jadi ana bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, sama seperti ana Ahmad, saya Ahmad tadi. Kemudian nahnu artinya kami atau kita. Faizah wa syarifah wa khairiyah, kami ini bernama Faizah, Syarifah, dan Khairiyah. Nahnu muhandisatun, kami ini para arsitek. Nahnu muwallafatun, kami ini para pegawai. Nahnu menunjukkan banyak atau kelompok. Nahnu artinya kami atau kita. Ana dan nahnu sama-sama bisa digunakan untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi di sini fungsinya ana dan nahnu sama, bisa menunjukkan kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Anti artinya kamu perempuan. Khadijah, anti tilmidah, anti tajirah. Anti Khadijah nama seseorang perempuan. Kamu satu orang perempuan, kamu perempuan. Khadijah. Anti tilmidah, kamu siswi. Anti tajirah, kamu pedagang perempuan. Nah, anti digunakan untuk menunjuk kepada perempuan lawan bicara. Kamu perempuan. Anti, kamu perempuan. Khadijah, bernama Khadijah. Khadijah perempuan apa bukan? Perempuan. Kalau misalnya menggunakan anta Khadijah, betul apa salah? Salah, karena anta digunakan untuk laki-laki, sedangkan anti untuk perempuan. Tidak boleh tertukar. Anta tetap untuk laki-laki, anti untuk perempuan, tidak boleh tertukar. Hiya Zainab. Zainab, dia perempuan bernama Zainab. Hiya artinya dia perempuan, orang ketiga yang dibicarakan. Hiya ustadzatun, dia seorang ustadzah. Hiya muhandisatun, dia seorang arsitek. Hiya digunakan untuk menunjukkan orang ketiga, yaitu dia perempuan, orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Jadi kalau misalnya hiya untuk perempuan, kalau misalnya huwa untuk laki-laki, tidak boleh tertukar. Baik, kita lanjutkan. Masih ada panjang lagi penjelasannya nih. Dhamir munfasil adalah kata ganti orang. Nih, kata ganti orang yang menunjukkan arti saya, ana, saya. Anta atau anti artinya kamu. Huwa atau hiya dia. Kemudian nahnu artinya kami. Kata ana adalah kata ganti untuk orang pertama atau orang yang berbicara, baik laki-laki ataupun perempuan atau satu orang. Nahnu adalah kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara, baik laki-laki ataupun perempuan, 3 orang atau lebih. Nih digunakan untuk banyak ketika menunjukkan keadaan banyak. Kata anta adalah kata ganti orang kedua atau orang yang diajak bicara. Nah, antaranya kamu laki-laki. Anti adalah kata ganti orang kedua atau orang yang diajak bicara, 1 orang perempuan. Anti, kamu perempuan. Kata huwa adalah kata ganti orang ketiga atau orang yang dibicarakan atau 1 orang laki-laki. Huwa artinya dia laki-laki. Kemudian kata hiya adalah kata ganti orang ketiga atau orang yang dibicarakan, 1 orang perempuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabelnya. Dhamir atau kata ganti. Ana Ahmad, ana tilmid, ana Aisyah, ana tilmidah. Ana artinya saya. Ana Ahmad, saya Ahmad. Ana tilmid, saya seorang siswa. Ana Aisyah, saya Aisyah. Ana tilmidah, saya seorang siswi. Nah, tadi ana Ahmad itu
tilmid itu siswa, satunya siswi. Nahnu artinya kami, nahnu asatidu, kami adalah para ustaz atau para guru. Nahnu ustadzatun, kami adalah para guru perempuan. Asatidu itu guru laki-laki, ustadzatun itu artinya para guru perempuan. Anta artinya kamu, kamu laki-laki. Anta mahmudun, anta muhandisun. Anta mahmud, namamu, kamu itu bernama Mahmud. Anta muhandisun, kamu seorang arsitek. Anti, kamu perempuan. Anti Yuni, anti kamu bernama Yuni. Anti muhandisatun, kamu perempuan, yaitu seorang muhandisatun arsitek. Huwa dia laki-laki. Huwa Mansur, dia bernama Mansur. Huwa Harisun, dia itu seorang satpam. Harisun penjaga artinya kalau secara umum, tapi spesifiknya bisa satpam, bisa kita artikan satpam. Hiya, dia perempuan. Hiya Susi, dia itu Susi. Hiya Harisatun, dia itu Susi, bernama Susi. Hiya Harisatun, dia satpam perempuan. Baik, kita lanjutkan. Apabila kita masuk ke bab atau mengenai pertanyaan untuk menanyakan sesuatu kepada seseorang atau orang yang bisa seseorang lah ya, mudahnya itu seseorang menanyakan kepada seseorang mengenai pertanyaan, maka menggunakan kata man ya. Man anta, siapa engkau. Man anta ini bisa menanyakan tentang nama ataupun pekerjaan. Man anta, siapa engkau, siapa kamu. Nah, maksudnya siapa namamu atau apa pekerjaanmu, bisa seperti itu. Atau sebagai apa engkau. Nah, man anta kita mudahkan saja namanya. Siapa engkau? Ana ustadzun, saya ustad. Man anta, siapakah engkau? Ana muwallafun, saya seorang pegawai. Man anta, siapa engkau? Ana dahlan, saya dahlan, namanya dahlan. Man anti, siapa engkau? Engkaunya perempuan. Ana ustadzatun, saya seorang guru. Man anti, siapakah engkau? Maksudnya kamu perempuan. Ana muwallafatun, saya seorang pegawai perempuan. Man anti, siapakah kamu perempuan? Ana Fatimatu, saya bernama Fatimah. Man huwa itu artinya dia laki-laki. Siapakah dia? Tapi untuk laki-laki, huwa tilmizun, dia seorang murid. Man huwa, siapakah dia? Huwa muhandisun, dia seorang arsitek. Man huwa Ahmad. Ahmad, siapakah dia? Dia Ahmad. Man hiya, siapakah dia perempuan? Hiya tilmizatun, dia seorang murid perempuan atau siswi. Man hiya muhandisatun, dia insinyur. Man hiya, siapakah dia? Hiya Salwa, dia itu bernama Salwa. Alhamdulillah kita sudah mencapai akhir dokumen. Baik, Ustadz ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Ini adalah bagian al-qawaid, ini adalah inti daripada pembelajaran kita di bab 5 ini. Nah, baik, sebelum kita akhiri, marilah kita tadahkan tangannya untuk berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami, kemudian berguna dalam kehidupan kita nanti ke depannya. Baik, marilah kita tadahkan tangan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.